Halo teman-teman, aku Yefta bersama teman-teman. Hari ini kami berangkat dari Mataram pagi-pagi sekali menuju Senaru, salah satu desa di Lombok Utara. Saya dan teman-teman akan pergi mendaki sebuah gunung yang sangat populer di Pulau Lombok. Semalam saya menginap di rumah Amak Safawardi dan sekarang bersiap-siap ke Senaru. Dari Senaru kami langsung ke Sembalun untuk pergi ke kantor TNGR. Di sini kami akan melakukan registrasi ulang sebelum melakukan pendakian hari ini. Di sini kami cek tiket, peralatan, dan logistik. Sekarang ada peraturan baru untuk mendukung program, yaitu Zero Waste. Jadi semua logistik tuh harus dicek dan didata. Awalnya kami sempat salah prosedur, ternyata harus pisahkan barang-barang ke dalam wadah pakai ulang. Lalu pisahkan juga yang termasuk sampah. Dan ini semua dicatat lewat aplikasi eRinjani. Sayangnya aplikasinya cuma bisa di Android. Jadi pastikan temanmu bawa HP Android buat isi datanya. Setelah kamu semua selesai, screenshot hasil checklistnya. Setelah ke counter dan mendapat hasil, kamu harus bawa tiket ini untuk masuk nanti. Setelah sampai di tempat pemberhentian pertama tadi untuk cek, kami langsung berangkat dari pos 1 kandang sapi. Dan kami tidak menggunakan ojek, tapi dari sini kami berjalan. Ya, teman-teman bisa pilih di awal ini mau menggunakan ojek atau kalian bisa jalan kaki. Nah, di sini ojek banyak ngantri untuk tanya kita mau nggak sih menggunakan jasa mereka atau kita jalan. Tapi kami hari ini pilih untuk jalan karena ya pemandangannya sangat indah. Awal pendakian, wah semua otot kaki langsung tegang. Maklum sudah lama nggak mendaki, tapi ya begitulah pendakian. Di awal perjalanan pertama selalu menjadi penyesuaian antara semangat, gugup, dan adaptasi. Akhirnya kami tiba di pos 1, yaitu pos pemantauan. Ada beberapa mata air yang bisa kita gunakan, tapi kita harus lihat apa bersih atau tidak. Dan ada beberapa beruga, kita bisa duduk santai, istirahat sejenak, mengisi air dan ya mengisi perut kosong juga, bisa sarapan di sini. Pos 1 ini berada di ketinggian 1300 mdpl. Kian awal ini relatif ringan. Hamparan sabana yang terbuka, angin sepoi-sepoi, pemandangan yang luas, lalu jalur tanah dan batu kerikil. Jadi ini sedikit landai lah. Dan akhirnya kami tiba di pos 2 Tenggengean. Di sini ketinggian sudah mencapai 1500 mdpl. Setelah sabana pos 1 tadi, jalur mulai memasuki area yang lebih vegetatif. Jadi pohon-pohon mulai muncul di sini dan banyak kerikil. Jadi dari pos 1 tadi menuju pos 2 ini estimasi waktu sekitar 1 jam lah. Jadi dari pos 2 menuju pos 3 itu Padang Balong ini, kami merasa jalurnya semakin menanjak. Juga vegetasi mungkin lebih rapat ya dari beberapa titik sebelumnya. Dan perasaan ya ini mungkin bagian mudah gitu ya, sudah lewat. Jadi naik mulai terasa berat. Jika kondisi fisik belum prima, mungkin kami bisa merasa ini akan menguras energi gitu ya. Jadi di sini langkah kami mulai pelan-pelan dan berat dari carrier itu sudah mulai kerasa. Dan di sini kami mulai berpikir apa yang salah yang kami bawa di dalam carrier kami. Apakah ada beban yang ya mungkin tidak perlu kami bawa atau terlalu berlebihan? Kami sedang mencernanya di dalam pikiran kami. Jadi kami berhenti sejenak karena di depan
itu ada tanjakan yang ya cukup tinggi. Kami ambil nafas dan perlahan kami berjalan karena ya di sini otot terbakar yang mulai kerasa, dan juga ada banyak pendaki-pendaki lain di belakang kami, sehingga ya kami juga harus memberi jalan bagi mereka yang ingin duluan. Di sini ketinggian sudah mencapai 1800 mdpl, cukup tinggi, dan terdapat pos kita bisa berhenti sejenak di pos 3 pada balong. Dan seperti teman-teman lihat ada anak-anak SMA yang rombongan. Kami berjalan terus dan mendengar kabar mereka ada yang tidak baik-baik, sehingga memutuskan untuk kembali turun. Dan kami melanjutkan perjalanan berikutnya. Estimasi berikutnya itu 2 sampai 3 jam ya, tergantung dari kecepatan kami. Dan ya seperti teman-teman lihat ada banyak orang juga yang turun kembali dari jalur sembalun ini. Di sepanjang jalan kami sangat menikmati landscape yang sudah mulai tertutup kabut dan disertai suhu yang mulai turun dan ya sedikit dingin. Meskipun demikian, saya tetap memakai baju pendek dan dapat menyerap keringat sehingga cepat kering. Jadi ya tetap nyaman untuk berjalan. Dan di sini kita dapat melihat air terjun yang kering. Tidak ada air terjunnya maksud saya. Dan ya ada banyak lereng seperti itu, bekas lava yang pernah meletus. Tidak tahu kapan, itu sudah berlalu sangat lama. Dan ya kami menikmati duduk di sini, istirahat sejenak untuk tarik nafas. Tapi tidak lama kami berdiam diri, kami harus melanjutkan karena kami tidak mau memberi rest pada otot yang begitu lama, sehingga ya kami tetap terbiasa dengan berjalan karena jaraknya cukup jauh ya dari sini ke pos berikutnya. Dan sesekali kami berhenti karena tanjakannya bisa sampai 50 derajat ya kemiringannya, jadi cukup terjal. Jadi dan banyak batu-batu, pemandangannya mulai luas di sini, dan ya rasa dinginnya mulai terasa. Dan ya ini sudah mulai sore, jadi ya kami memutuskan untuk bergegas. Tapi pada akhirnya juga kami harus sangat pelan-pelan, hati-hati, karena beberapa jalur itu hanya tanah dan sedikit licin. Ketika teman saya hampir terpeleset karena permukaan sepatunya mulai haus seperti itu. Jadi beberapa tempat di trekking ini jalannya tidak semulus yang kita kira ya. Dan akhirnya kami sampai di pos 4, yaitu pos Cemara Selu namanya ya. Tapi pos ini terkenal dengan pos pemberhentian terakhir. Nah, di sini seharusnya kami mengisi perut dulu karena sudah agak lapar ya. Beberapa orang itu berhenti makan, tapi kami membuat kesalahan, kami tetap lanjut jalan. Dan ketinggian di sini sudah mencapai 2100 mdpl, sehingga kami harus mengatur nafas dan juga istirahat sekitar 10 meter atau 15 meter supaya ritme langkah kami itu tetap terjaga stabil. Dan seperti orang bilang, penyesalan itu tidak ada artinya ya. Jadi kami sudah mulai lapar di sini, sudah jam 6, dan ya kami hanya duduk makan snack, minum. Aman sih. Kami cukup istirahat. Makanlah sesuatu. Dan di sini kami benar-benar kehabisan energi
Sudah jam 6 kami istirahat dan hanya melangkah sedikit, sehingga kami menghabiskan banyak sekali waktu. Dan ya, kami tiba di atas itu sekitar jam 10 malam, dan teman-teman yang lain sudah tiba di atas, sehingga salah satu mereka menjemput kami turun dan sampailah kami di Pelawangan. Sekitar pukul 1, teman saya tiba-tiba membangunkan karena alarmnya hidup. Dan ya, di sini saya memutuskan untuk summit. Namun teman saya mengatakan dia tidak punya energi lagi, sehingga dia memberikan perlengkapannya untuk saya pergi summit. Saya summit dengan beberapa teman-teman yang menyusul saya. Jadi kami ada berlima, dan 3 orang lainnya mereka menyusul saya dari belakang. Jadi jalur pendakian dari Pelawangan ini cukup terjal ya awalnya, karena jalannya itu banyak sekali kerikil dan pasir. Jadi teman saya meminjamkan saya alas supaya tidak masuk kerikil, dan saya sangat bersyukur. Dari jam 5 saya start, dan sekarang sudah sunrise hampir jam 6. Tapi saya masih belum sampai di letter E, karena beberapa kali di jam 4 dan jam 5 saya terhenti, sempat tertidur di jalan karena kedinginan, dan juga hidung saya meler. Jadi saya memutuskan untuk istirahat beberapa kali, tapi tetap memanaskan badan dan terus melanjutkan sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya saya menunggu sunrise untuk punya tenaga lebih. Dan ya, di sini saya sangat menikmati. Saya merasa wow, seperti melihat puncak yang tidak berakhir ya. Di sini saya sudah berada di letter E, tepat di bawahnya. Saya terus merenung, duduk, dan saya merasa mengapa saya mendaki Gunung Rinjani ini. Tapi saya bersyukur saya masih diberi kekuatan pagi ini untuk saya bisa melihat puncak Rinjani meskipun dari letter E paling rendah ini. Tapi saya memiliki keyakinan sembari saya menyicil langkah, saya dapat mencapai puncaknya. Sekitar pukul 7 saya berhenti lagi, karena setiap 2 langkah itu seperti 1 langkah perjalanan. Di sini saya menikmati hangatnya matahari yang memberikan saya semangat untuk berjalan. Nah, di sini ada seorang kakek yang umurnya cukup tua. Dia mencapai puncak lebih awal dan memutuskan untuk meninggalkan 2 porternya, dan dia pergi terjun ya menggunakan para layang. Dan ya, saya membayangkan suatu hari mungkin itu satu goals ya, nggak tahu, tapi itu sangat keren sekali sih. Dia bisa melihat dengan jelas dan seperti terbang bagaikan burungnya. Dan tepat pukul 8 akhirnya saya tiba di puncak Rinjani. Nah, ini biasa terkenal dengan atap Lombok. Ketinggiannya adalah 3726 mdpl ya. Dan saya merasa sangat
bahagia, campur senang, dan saya teringat dengan istri saya di rumah, karena dia adalah seorang yang mensupport saya untuk bisa mendaki. Dan akhirnya saya berada di atas ini, saya dapat melihat keseluruhan dari Pulau Lombok sampai kepada pesisir pantai seluruhnya. Saya merasa sangat senang dan ya, menikmati waktu-waktu di atas ini, bersyukur karena diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan meskipun dehidrasi berat. Saya sampai di atas, saya belum sempat buang air kecil, tapi ya saya minum banyak air. Dan satu hal, saya skip sarapan. Saya bawa sarapan dan snack, tapi tidak ada rasa ingin makan. Nah, dengan view secantik ini, beberapa kawah yang kita bisa lihat, salah satu yang dekat berada di sebelah kiri ketika kita menanjak, dan di sebelah kanannya itu kawah yang menuju Segara Anak. Setelah mendapatkan rasa penasaran saya di tempat ini, ya akhirnya saya memutuskan untuk turun kembali. Namun di tengah perjalanan turun, saya masih merasa heran kenapa Tuhan menciptakan tempat yang begitu indah seperti Rinjani ini ya, dengan jalur yang ekstrim, tapi kita tetap bisa mencapai puncaknya juga. Dan ada banyak orang yang sudah mendaki di tempat ini, sehingga terbentuklah jalan yang menjadi ya lebar dan penuh kerikil, batu, pasir. Dan di sini kita bisa lihat begitu mahakaryanya Sang Pencipta ya. Dan di akhir perjalanan saya turun, semua teman-teman sudah lebih duluan summit dan mereka lebih duluan turun dari saya, sehingga dalam perjalanan ini saya sendiri, tetapi saya tetap menikmati dengan hati yang penuh, seperti berbicara dengan diri sendiri. Kamu bisa melakukan ini, dan kamu bisa karena Tuhan itu yang menopang kamu untuk bisa sampai di atas ini. Sempat terpikir juga di benakku bahwa karena istri, keluarga, teman-teman yang mensupport, bisa hari ini menaik dengan hati yang penuh. Aku dapat mencapai apa yang menjadi impi selama ini, dan terus melihat kekaguman dari Rinjani. Aku merasa bahwa satu hari akan kembali dengan hati yang penuh. Sekitar jam 10 saya tiba kembali di camp kami di Pelawangan. Akhirnya saya sarapan, minum yang banyak, dan kami bersiap-siap untuk turun ke Segara Anak.